Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Bagas Irwindo dengan NPM 2015012037 dari Prodi S1 Arsitektur angkatan 2020. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas besar saya terkait mata kuliah Studi Perancangan Arsitektur 5 yang merancang Tourism Information Center. Untuk Tourism Information Center ini berfungsi sebagai tempat untuk memberi pengetahuan dan edukasi untuk mengenalkan Provinsi Lampung kepada khalayak umum, dan juga berfungsi sebagai suatu sarana pendukung pengembangan wisata, khususnya pariwisata di Provinsi Lampung, dan dapat menjadi wajah baru dari kota Bandar Lampung. Dalam proses perancangan Tourism Information Center ini, saya melakukan beberapa analisis perancangan. Yang pertama adalah analisis tapak. Site berada di kota Bandar Lampung yang merupakan gerbang utama Pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta. Memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas perdistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Site berada di kota Bandar Lampung yang letaknya strategis, masuk ke dalam jalur untuk pariwisata dan banyak titik pariwisata yang dekat dengan lokasi site ini, tepatnya di Teluk Betung Utara. Teluk Betung Utara adalah sebuah kecamatan di pusat kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia. Kecamatan ini merupakan kecamatan terpadat kedua setelah Kecamatan Tanjung Karang Pusat. Kecamatan ini dilewati jalan protokol ibu kota Bandar Lampung. Selain itu, kompleks kantor pemerintah daerah Provinsi Lampung. Kecamatan ini merupakan lokasi kantor wali kota Bandar Lampung beserta Masjid Al-Furqon yang merupakan masjid terbesar di kota Bandar Lampung. Terdapat beberapa zona tata guna lahan yang berdasarkan fungsi kawasan seperti area perumahan, rumah tinggal, area komersil, bisnis dan jasa, area perkantoran, ruang publik dan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Untuk existingnya yang berada di sekitar site, terdapat beberapa bangunan yang dapat menjadi existing sekitar site seperti taman, stadion, mall, tugu, hotel, rumah sakit, masjid, dan kantor. Selain itu, untuk peraturan daerahnya termasuk ke dalam RT RW Perda nomor 10 tahun 2011 Kota Bandar Lampung untuk KDB-nya sebesar 7.140 meter persegi, maksimal boleh lahan terbangun. Untuk KDH-nya kepadatan rendah, KDH minimum 40%. Untuk KLB-nya 28.560 meter persegi. Pada sisi jalan garis empadan pagar minimal 5,5 meter dari garis as. Untuk lokasinya berada sebelah barat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Untuk luasnya sendiri sekitar kurang lebih 11.900 meter persegi. Lalu untuk batas tapaknya sebelah utara merupakan lahan kosong Tugu Adipura PT PLN UP 3 Bandar Lampung dan Ruko Sewa. Untuk sebelah selatannya Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, Permukiman Warga, Masjid Agung Al-Furqon Bandar Lampung. Dan untuk sebelah baratnya terdapat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dan SMA Negeri 2 Bandar Lampung, dan juga ada permukiman warga. Dan untuk di sebelah timurnya terdapat HKBP Tanjung Karang, UPT BKN Bandar Lampung, Jalan Diponegoro. Untuk analisis tapaknya ini terdapat beberapa poin utama dalam perancangan yang saya lakukan, mengikuti beberapa kriteria dan hasil analisis pada site ini. Yang pertama ada ukuran atau luas, topografi atau kontur, matahari, sirkulasi, suhu dan curah hujan, angin, vegetasi, drainase, utilitas, kebisingan, view, fasilitas pendukung, dan tautan lingkungan. Lalu selanjutnya adalah analisis program ruang. Untuk analisis program ruang ini saya membaginya menjadi 3 zona ruang utama. Yang pertama zona ruang pengelola,
Lalu ada zona ruang servis, lalu ada zona ruang retail, zona ruang pengunjung, dan zona ruang outdoor. Jumlah ruang indoor berdasarkan tabel luas program ruang. Jumlah total luas ruang indoor yaitu kurang lebih 1.890 meter persegi, ditambah 25% sirkulasi maka menjadi 2.362,5 meter persegi. Luas ini saya dapatkan dari referensi data arsitek jilid 1 dan jilid 2 oleh Ernest Knopfert. Ini untuk matriks hubungan ruangnya. Ini untuk bubble diagramnya yang dibedakan menjadi ruang publik, semi private, dan service. Ini untuk hasil presidennya, analisis presiden. Analisis presiden yang pertama yaitu Nanyang Technology University, School of Art, Design and Media, Singapura, oleh arsitek CPG Konsultan Pti Ltd. Saya akan mengambil referensi roof garden dan harmonisan antara rumput atap, kaca bangunan, dan lingkungan sekitar dari Nanyang Technology University pada desain bangunan yang akan saya rancang. Selanjutnya adalah presiden dari House of Wisdom Library and Cultural Center oleh arsitek Foster dan partner. Saya akan mengambil referensi interior House of Library dan Cultural Center daripada bangunan yang akan saya rancang. Lalu selanjutnya adalah Samsara Learning Center oleh arsitek 49. Saya akan mengambil referensi susunan dan cara pemanfaatan ruang site dan bentuk masa bangunan yang fleksibel dari Samsara Learning Center pada site yang akan saya rancang. Nah, selanjutnya adalah konsep perubahan bentuk. Massa dan volume awalnya dapat dilihat dari gambar ini bahwa saya membaginya pada bentuk per lantai. Jadi setiap lantainya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda pula. Untuk lantai dasarnya merupakan zona retail, utilitas, dan supplier. Untuk lantai satunya merupakan zona informasi dan pengelola. Untuk lantai 2-nya merupakan zona galeri dan pengelola. Untuk lantai 3-nya merupakan zona teater dan kepala pengelola. Untuk warna merahnya dari bentuk gambar di sampingnya. Untuk warna merah merupakan utilitas, untuk warna kuning merupakan pengelola, untuk warna biru merupakan pengunjung, dan warna hijau merupakan untuk retailnya. Bangunan dibuat berbentuk balok yang memanjang ke arah utara dan selatan. Untuk transformasi yang pertama, pada bagian hijau yang terlihat menurun ini, bagian hijau ini akan digunakan sebagai ruang outdoor. Dan untuk warna merah, bagian merah yang naik ini akan menanggapi bentuk kontur yang digunakan dan sebagai area utilitas. Lalu untuk transformasi keduanya dapat dilihat dari gambar di samping. Untuk bagian biru dimajukan agar ruang dapat difungsikan lebih banyak untuk zona ruang pengunjung dan menimbulkan kesan keseimbangan asimetris di bangunan. Pada bagian kuningnya dapat dimajukan agar dapat difungsikan sebagai fungsi zona pengelola dan menimbulkan kesan keseimbangan asimetri pada bangunan. Dan bagian yang dimajukan menanggapi arah sinar matahari dan harus dipertimbangkan strukturnya. Untuk transformasi finalnya, bagian atap yang digambar ini berwarna hijau akan dimanfaatkan sebagai ruang outdoor yang menggunakan atap dak beton dengan lapisan rumput agar ruangan di bawahnya lebih sejuk, menambah view dan tidak ada ruangan yang tidak terpakai. Lalu untuk konsep rancangan site-nya, ini terbagi menjadi 4 zona ruang utama. Yang pertama adalah yang berwarna ungu merupakan area parkir, warna hijau merupakan area taman dan pedestrian. Untuk warna biru ini merupakan jalan di dalam site yang merupakan akses keluar masuk utama kendaraan. Dan untuk warna kuningnya merupakan bangunan utama.
Jika dilihat di gambar potongan ini, di kondisi site di sisi barat tidak terdapat pohon sehingga saat sore suhu di site panas. Lalu view dari jalan depan tapak terhalang oleh kontur tanah yang tinggi dan pohon besar. Untuk konsep perancangan saya, di sisi barat saya diberi pohon sebagai sun shading alami. Di bagian belakang saya digunakan sebagai area parkir dan kontur tanah diturunkan agar view dari jalan depan tapak jelas dan dapat digunakan sebagai pedestrian way. Untuk zonasi pada bangunannya dapat dilihat dari gambar di sebelah kanan. Untuk lantai dasar, lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 sudah diberi notasi warna, yang mana untuk warna kuning merupakan zona pengelola, untuk warna biru merupakan zona pengunjung, warna hijau merupakan zona retail, warna merah merupakan zona utilitas, warna ungu merupakan zona servis, dan warna jingga merupakan zona supplier. Untuk konsep perancangan bangunan saya, untuk bangunan Tourism Information Center ini akan memiliki tema langgam modern dengan pendekatan arsitektur tropis. Penerapan teknologi modern pada bangunan ini yaitu yang pertama menggunakan lampu LED pada fasad yang digunakan untuk membentuk pola-pola tapis lampu. Lalu penggunaan teknologi informasi digital seperti TV touchscreen, AI yang dapat menjelaskan informasi ke pengunjung, layar hologram, VR, video, dan lain-lain. Selain itu, TIC ini juga akan berada di pusat kota yang dapat menjadi wajah baru dari kota Bandar Lampung. Pada perancangan atap bangunan, selain sebagai naungan, bagian atap menggunakan green roof sebagai area resapan air hujan yang menimbulkan suhu sejuk di ruangan di bawah atapnya dan memiliki kesan menyatu dengan lingkungan pada bangunannya. Lalu untuk konsep strukturnya, untuk struktur atapnya saya akan menggunakan struktur atap green roof. Lalu untuk struktur badan bangunannya saya akan menggunakan penutup bata ringan, penutup dinding bata ringan atau bata putih, atau dikenal juga sebagai bata hebel. Lalu untuk sun shadingnya akan menggunakan kaca tempered glass yang dapat menahan panas masuk ke dalam bangunan agar bangunan lebih sejuk. Tempered glass ini juga akan dipasang dengan rangka besi hollow. Lalu untuk struktur pondasinya, Tourism Information Center ini akan menggunakan pondasi board pile. Lalu untuk konsep utilitasnya dapat dilihat dari gambar ini. Setelah mengetahui analisis dan konsep perancangan, selanjutnya adalah hasil perancangan dari Tourism Information Center ini. Di bagian depan site terdapat pelang nama dari TIC Lampung dan bangunan saya terlihat lebih dekat dengan jalan agar pengendara dari arah utara maupun dari arah selatan jalan dapat melihat bangunan ini dengan jelas. Dan di bagian entrance bangunannya, pengunjung akan disambut oleh pos jaga di sebelah kanan entrance, dan jalan ini akan terlihat menanjak yang menanggapi kontur tapak. Dan di sebelah kiri jalan dalam site terdapat area parkir motor. Area parkir motor ini terpisah dengan area parkir mobil karena area parkir motor lebih dekat dengan entrance agar tidak mengganggu pengendara mobil. Dan di bagian atas area parkir motor terdapat taman yang dapat digunakan sebagai area duduk santai oleh pengunjung. Selanjutnya adalah area parkir mobil. Area parkir mobil ini akan satu arah saja, dan jika dilihat dari gambar ini, area parkir mobil ini juga akan terdapat pohon-pohon sebagai peneduh.
Mobil-mobil yang parkir di area parkir mobil ini dapat berupa mobil pribadi maupun mobil bis. Lalu di bagian kanan ini terdapat jalan yang agak menurun. Jalan ini merupakan jalan bagi mobil supplier. Mobil supplier ini dibedakan akses jalannya agar mobil supplier tidak terganggu oleh mobil pengunjung. Dapat dilihat dari gambar ini, terdapat ram yang dapat digunakan oleh pengunjung. Ram ini juga ramah bagi disabilitas maupun orang tua. Ram ini menghubungkan antara area taman dengan area parkir mobil. Selanjutnya adalah area tamannya. Area taman ini dapat diakses melalui dua jalur. Jalur yang pertama yaitu di dekat entrance di sebelah kanannya. Lalu jalur akses yang kedua yaitu di seberang area parkir motor. Pedestrian ways ini jika dilihat dari gambar ini lebih rendah dibandingkan tanah di sampingnya, karena menanggapi kontur tapak dan maksimal kemiringan bagi pengunjung. Lalu untuk area taman ini juga tidak semuanya tertutup oleh area perkerasan. Terdapat juga area-area hijau yang dapat digunakan sebagai resapan dan juga sebagai area duduk santai bagi para pengunjung. Dapat dilihat dari gambar ini. Nah, dari taman ini juga dapat langsung menuju ke arah retail. Di bagian retail ini juga pengunjung dapat membeli barang yang ada di TIC ini. Nah, dari jalan di depan retail ini juga akan langsung menuju ke arah area tempat duduk santai di sebelah samping kanan bangunan. Area duduk santai ini juga dapat digunakan pengunjung untuk mengobrol, kerja kelompok, atau bertemu dengan kerabat atau teman. Di area duduk santai ini juga menghubungkan area taman, area retail, dengan area parkir mobil di belakang bangunan yang terdapat tangga sebagai area penghubungnya. Selanjutnya adalah area entrance pada bangunan. Untuk masuk ke dalam bangunan, pengunjung dapat melewati tangga maupun ram. Untuk ramnya sendiri telah ramah bagi teman-teman disabilitas maupun orang tua. Dari entrance bangunan dapat masuk langsung ke dalam area information. Area information ini akan mengadopsi teknologi modern, khususnya AI, yang dapat menjelaskan kepada pengunjung lewat audio maupun visual di TV-TV maupun monitor touchscreen yang ada di seperti ada di ilustrasi ini. Nah, area informasi ini juga terdapat area service informasi. Service informasi ini dapat digunakan oleh pengunjung untuk menanyakan lebih lanjut mengenai informasi pariwisata yang akan ditanyakan. Juga terdapat lounge bagi pengunjung untuk duduk-duduk. Selanjutnya adalah bagian ram di dalam bangunan. Ram ini menghubungkan lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Selanjutnya adalah galeri yang terdapat di lantai 2. Galeri ini dapat digunakan untuk mendisplay gambar 2D seperti lukisan, foto, maupun gambar-gambar 2D lainnya. Selain itu juga dapat digunakan sebagai area display bagi 3D. 3D seperti pahatan, patung, karya tradisional maupun barang-barang antik. Lalu untuk bagian teaternya dapat digunakan sebagai area pentas seni. Dapat dilihat dari gambar ini. Dan di bagian luar bangunan, yaitu di bagian balkon-balkon bangunannya ini juga dapat digunakan sebagai area duduk santai bagi pengunjung dan juga
agar pengunjung ini dapat melihat lingkungan di sekitar bangunan. Lalu selanjutnya ini adalah gambar ilustrasi dari bird eye view. Saya akan melampirkan video animasi dari bird eye view ini. Sebelumnya akan saya tutup presentasi ini. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.